Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Sobat milenial IDN Times dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan semua bahagia dunia akhirat. Kembali lagi bersama saya Zaki Mirza, tentunya masih di program Sore-sore berkah, berkah terus, Masya Allah. Aduh, senang banget, kita gembira banget, karena ternyata nggak terasa kita sudah masuk Lebaran, Idul Fitri, bulan Syawal. Itulah nama-nama lain ketika kita menyebut istilah Lebaran. Idul Fitri diambil dari kalimat ada ya'udu, kembali. Al-Fitr itu artinya suci. Berarti Idul Fitri itu kembali kita menjadi suci, menjadi bersih. Kok bisa kita balik lagi jadi bersih, Ustadz? Bisa suci lagi karena Allah sudah mencuci semua dosa-dosa kita dengan kita berpuasa 1 bulan penuh. Itulah kenapa hukumnya kita diwajibkan. Banyak orang yang mengatakan ketika berlebaran atau Idul Fitri dengan kalimat minal aidin wal faizin. Orang banyak yang nggak ngerti mengartikannya dengan mohon maaf lahir dan batin. Padahal minal aidin doa. Semoga kita kembali menjadi manusia yang suci. Aidin. Wal faizin. Bukan hanya suci, bukan hanya bersih, tapi semoga kita ini menjadi al-faiz. Kalau satu orang faiz, pemenang. Kalau faizin berarti semua kita menjadi pemenang. Berarti kita ikut mendoakan orang lain juga untuk jadi pemenang. Bukan hanya kita saja. Minal faizin. Menang dari apa? Menang dari godaan hawa nafsu setan. Menang dari ketika siang-siang kita berhalusinasi karena ada tukang dagang lewat. Kita menang dari untuk tidak bersedekah. Kita menang dari godaan iblis untuk tidak mengintrospeksi diri lewat i'tikaf. Wah, kita menjadi pemenang. Makanya kalimatnya minal faizin. Di saat berlebaran kita meminta maaf. Nah, maunya Allah dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah, minta maaf itu jangan hanya di lebaran. Kita meminta maaf di lebaran, tapi mudah-mudahan setelah lebaran setiap hari kalau kita punya salah ya minta maaf. Kemudian kalau ada orang minta maaf ya kita maafkan. Ada 3 hal yang bisa kita petik dari peristiwa lebaran. Yang pertama kata baginda Rasulullah SAW, apa yang harus kita lakukan setelah kita melewati bulan Ramadan? Silman qata'aka. Sambunglah tali silaturahim. Kesempatan. Mungkin selama ini sebelum lebaran kita gengsi mau minta maaf sama tetangga, gengsi mau minta maaf sama sahabat yang cuma gara-gara masalah kecil, tapi kayaknya ngapain gue minta maaf. Nah, ini lebaran pas banget. Nggak ada salahnya kita minta maaf karena ini momen saling memaafkan. Tapi ingat, memaafkannya harus dari hati yang paling dalam dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Karena banyak di Idul Fitri ini orang yang minta maaf hanya lewat tulisan, hanya lewat lisan. Tapi hatinya belum memaafkan. Tapi hatinya belum meminta maaf juga kepada orang lain padahal jelas-jelas dia punya salah. Lebaran momen yang sangat tepat untuk kita menghilangkan ego dan emosi kita. Bentangkan tangan, kita peluk orang lain, kita minta maaf kepada mereka, karena Allah saja Maha Pemaaf. Apalagi ini di bulan Lebaran, bulan Idul Fitri, bulan Syawal, di mana semua orang sedang berbahagia. Yang kedua, setelah kita sambung silaturahim dengan siapapun, wa'timan haramak. Guys, kalau selama ini ada orang pelit sama kita, maka kesempatan kita sekarang ini untuk baik sama orang pelit. Karena barang siapa yang baik terhadap orang pelit, lebaran pahalanya dilipat gandakan tidak terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kenapa diajarkan oleh para Sunan Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga, ketika lebaran sang sunan menyiapkan satu kue yang sudah disiapkan supaya orang Hindu ini kenal bahwa orang Islam itu ya hobinya berbagi, membahagiakan orang lain. Nah, maka dari itu lebaran juga disebut dengan leburan. Kenapa disebut dengan leburan? Karena melebur semua ego kita.
melebur semua emosi kita. Sehingga lebaran yang ada hanya kebahagiaan saja. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Idul Fitri, bulan Syawal. Maka kita juga harus melakukan yang ketiga. Setelah kita memberikan sesuatu kepada orang yang selama ini pelit dengan kita, yang ketiga adalah wa'fu amman zalama. Maafkanlah orang yang selama ini menzolimi kita. Ini 3 kesempatan yang dahsyat. Barang siapa yang melakukan 3 kesempatan ini teman-teman di bulan Lebaran, di bulan Syawal, saat Idul Fitri, pahalanya sudah tidak bisa dihitung lagi, berlipat-lipat. Sambung silaturahim yang terputus, memberikan sesuatu kepada orang yang selama ini pelit, dan maafkan orang-orang yang selama ini menzolimi kita, julid sama kita, nyinyirin kita. Maafkan mereka, ini waktu yang tepat. Maka jangan sampai lebaran kita tidak dapat apa-apa. Lebaran keberkahannya tidak dijamin dengan sepatu yang baru, bukan dengan baju yang baru, bukan dengan kerudung yang baru. Tetapi hakikat lebaran adalah liman ta'atuhu tazid. Laisal aid bilibasin jadid. Lebaran itu bukan hanya dengan baju yang baru, tapi liman ta'atuhu tazid. Barang siapa yang ketaatannya bertambah. Sebelum Ramadan dia sedekah di hari Jumat saja, atau jangan-jangan dia nggak pernah sedekah di Jumat. Tapi setelah lewat bulan Ramadan banyak belajar, semangat untuk terus istiqomah berbagi di tiap hari Jumat. Yang tadinya mungkin sholatnya hanya sekedar zuhur, asar, tapi isya sama subuhnya sering ditinggal, berubah. Karena sekarang kita sudah kembali menjadi suci, 0 lagi. Sahabat milenial IDN Times, tentunya saya ucapkan selamat Idul Fitri dan semoga kita kembali menjadi manusia yang suci, bersih. Kita mulai dari 0 lagi. Maafkan kesalahan orang lain, sambung silaturahim, maafkan yang pelit, dan maafkan orang yang menzolimi kita. Insya Allah, lebaran penuh dengan keberkahan. Terima kasih, saya Zaki Mirza. Ketemu lagi nanti kita di lain kesempatan, tentunya masih dalam program yang sama. Sore-sore berkah, berkah terus, Masya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.